Sudahkah Anda bertakwa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Perintah untuk bertakwa bukanlah perintah sebatas dalam bulan Ramadan semata, namun juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada 11 bulan lainnya. Perintah untuk bertakwa juga bukan sebatas pada aktivitas puasa semata, namun juga meliputi seluruh aktivitas dalam kehidupan kita. Perintah untuk bertakwa juga bukan sebatas pada umat Islam, namun merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala pada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini berfirman, memanggil seluruh manusia, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah kalian kepada satu hari yang tidak dapat seorang ayah menolong anaknya, demikian juga sebaliknya anak menolong orang tuanya, ayahnya atau ibunya sedikit pun. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala merupakan hak, kepastian. Maka Allah katakan, jangan sekali-kali kita tertipu terhadap kehidupan dunia. Jangan juga kita tertipu kepada apa yang harusnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dari sesuatu yang menipu kita. Surat Luqman ayat 33. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa bahkan Allah telah tetapkan sejak awal-awal manusia hingga zaman kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab, diberikan wahyu sebelum kalian dan juga kepada kalian umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 131. Lafaz utul kitab pada ayat ini menerangkan bahwa semua umat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul juga membawa wahyu kepada mereka, maka merekalah yang dimaksud sebagai orang-orang yang diseru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa tidak sebatas kepada ulul kitab, ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, tapi kepada seluruh umat manusia berdasarkan ayat surat An-Nisa ayat 131. Perintah-perintah bertakwa juga dapat kita lihat kepada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat-umat sebelum umat Islam. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya Nabi Nuh, kepada umatnya Nabi Hud, kepada umatnya Nabi Saleh, dan juga kepada umatnya Nabi Lut, kepada umatnya Nabi Isa alaihimussalam, dan juga kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua seruan perintah Allah untuk bertakwa, semuanya redaksinya adalah dengan redaksi yang sama, yakni fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicek dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106 hingga 163. Lalu kemudian surat Az-Zukhruf, perintah kepada umatnya Nabi Isa, ayat 63, dan juga surat Al-Imran ayat 50.
dan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah pun juga memerintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Perintah-perintah Allah untuk bertakwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan takwa merupakan persoalan besar, agung, utama, dan satu-satunya sebagai jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan takwa sebagai standar penilaian atas tingginya kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan harta, tidak menjadikan jabatan kedudukan, tidak pula menjadikan ras dan suku bangsa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan takwa sebagai satu-satunya standar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian dalam bentuk bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal mengenal. Tapi ketahuilah, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karenanya, tidak ada bekal terbaik yang dapat menjamin keselamatan hidup di dunia dan di akhirat selain bekal takwa. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba Allah, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang mau berfikir. Al-Baqarah ayat 197. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan tentang apa yang telah ia lakukan untuk kehidupan besoknya di akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Demikian materi nasihat Ramadan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Naqtatim bihadzal qadar minal hadisi. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.